firman-Mu hamba akan sampaikan. Kau mengurapi hamba, Kau berbicara lewat hamba, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sama-sama saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita membaca yang keras ya dengan lantang firman Tuhan ini. Perasaan tenang dekat Allah. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk saudara, nanti bisa baca juga ya dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 ya, kita bisa lihat nanti. Ya, saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 62 ini ya, tentu ada latar belakang yang ditulis oleh pemazmur. Ya, ada latar belakangnya yang ditulis oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Apa latar belakangnya? Nah, Saudara, salah satu dari latar belakang dari pemazmur menulis ini yaitu ketika pemazmur mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Ada masa yang sangat sulit, ada keadaan yang sangat sulit yang dialami oleh pemazmur. Nah, apa masa sulit yang dialami oleh Daud saat itu? Saudara, yang dialami oleh Daud saat itu adalah ia berada dalam satu tekanan di mana dia dikejar-kejar oleh Absalom. Ya, Absalom ingin membunuhnya. Kenapa? Kenapa? Karena Absalom ingin merebut kekuasaan. Nah, siapa Absalom ini, saudara? Siapa Absalom? Nah, Absalom ini adalah anak dari Daud sendiri. Saudara bisa bayangkan kan? Ya. Anaknya ingin mengkudeta bapaknya dari posisi sebagai raja. Tertekan gak saudara? Tertekan dong. Anaknya, kalau orang lain mungkin Daud akan bertindak. Buktinya Goliat saja Daud hadapi kan? Ya, lawan-lawannya dihadapi semua. Tapi ini anaknya. Apakah Daud tidak bisa mengerahkan bala tentaranya untuk menangkap anaknya, menghancurkan anaknya? Bisa, saudara. Tetapi Daud berpikir, ini adalah darah dagingku. Tuhan, ini anakku Tuhan. Ini darah dagingku Tuhan. Yang ingin menghancurkan saya, yang ingin membunuh saya, yang ingin mengkudeta saya dari posisi sebagai raja. Gak apa-apa Tuhan, kalau mungkin saja ya Daud berkata begitu. Gak apa-apa Tuhan, kalau dia mengambil posisi sebagai raja, tapi asalkan itu kehendakmu, kan bisa aja seperti itu saudara. Betapa hancurnya hati Daud sebagai seorang bapak, di mana anaknya sendiri berusaha untuk merebut kekuasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang tertekan seperti ini, Daud tidak lari kepada manusia. Daud datang kepada Tuhan. Makanya keluarlah Mazmur ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya, Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam hal ini Daud benar-benar merasakan satu kondisi yang tidak enak, sangat menyakitkan, sangat mengiris hatinya. Sebagai seorang bapak,
dia tahu dia berada dalam satu dilema yang sangat besar. Apakah aku harus berhadapan dengan anakku? Apakah aku harus membunuh anakku? Apakah aku harus melenyapkan anakku yang berusaha membunuh aku? Ataukah aku membiarkan dia membunuh aku? Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Bapak vs anak. Bapak melawan anak, anak melawan bapak. Bukan hal yang mudah. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Daud harus menghadapi tekanan ini. Daud harus menghadapi kondisi ini. Dalam keadaan yang tertekan ini, Daud datang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Ketika dia berseru sampai kepada titik dia berkata, "Oh, hanya dekat Engkau Tuhan, aku mengalami ketenangan." Saudara, sangat menentukan ketika saya dan saudara mengalami satu situasi yang tidak baik di dalam hidup kita. Akan sangat menentukan kita lari kepada siapa. Ya, akan sangat menentukan tindakan kita selanjutnya. Daud berpikir 1000 kali apakah dia tetap melakukan satu tindakan yang dapat menghancurkan anaknya sendiri, ataukah dia memilih untuk menghindarinya. Sehingga Daud melarikan diri. Daud mengambil satu tindakan melarikan diri dari putra yang sangat disayanginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan Tuhan di dalam pemazmur ini sangat dirasakan oleh pemazmur, sangat dirasakan oleh Daud. Daud merasakan arti kehadiran Tuhan. Apa yang Daud rasakan? Di dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, "Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku." Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya Daud mau mengatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber keselamatan dia. Tidak ada sumber keselamatan yang lain. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Daud mau berkata kepada kita semua bahwa tidak ada keselamatan lain, hanya di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita. Ini yang dilakukan oleh Daud, ini yang dialami oleh Daud, ini yang disampaikan oleh Daud. Ia tahu, ia merasakan keberadaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau menghadapi satu masalah, engkau harus merasakan kehadiran Tuhan. Jangan sampai ketika engkau mengalami masalah dalam hidupmu, engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan mungkin engkau merasa Tuhan jauh. Ini berbahaya, saudara. Jangan pernah merasa Tuhan jauh. Amin. Menurut saudara, yang jauh itu Tuhan atau kita? Yang jauh itu Tuhan atau saya dan saudara? Yang pasti Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ada adalah kita sendiri yang seringkali melupakan Tuhan. Kita harus mengambil sikap seperti Daud. Daud merasakan kehadiran Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Tidak sampai di situ saja, Daud juga merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan terbaik. Tidak ada tempat perlindungan terbaik selain dari Tuhan. Saudara lihat keadaan dunia saat ini kan? Ya, saudara, mungkin saudara ketika saudara bekerja, ya saudara menyibukkan diri sampai pada akhirnya saudara beristirahat. Mungkin saudara seolah-olah tidak mengetahui keadaan dunia ini seperti apa. Mungkin saudara beranggapan keadaan dunia ini baik-baik saja. Kah saudara? Saudara bisa lihat di belahan dunia lain, guncangan begitu hebat. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Krisis moral di mana-mana. Ya, krisis penyalahgunaan kekuasaan
dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai umat Tuhan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja tanpa melakukan apa-apa? Enggak bisa saudara. Sebagai umat Tuhan kita harus menjaga diri kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tempat perlindungan terbaik di dunia ini. Jangan jadikan sesuatu sebagai kekuatan kita di luar Tuhan. Entahkah itu saudara kita, entahkah itu harta kekayaan kita, entahkah itu pekerjaan kita, ya, entahkah itu orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa berlindung kepada mereka ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak baik datang dalam hidup kita. Yang ada adalah kita hanya bisa lari kepada Dia, Sang Pemberi perlindungan terbaik. Amin. Sang Pemberi perlindungan terbaik, gak ada yang lain. Ya, saudara lihat kembali di dalam ayat yang ketiga. Hanya Dialah gunung batuku. Apa sih itu gunung batu? Gunung batu ini melambangkan kekuatan. Jadi pemazmur ini, Daud ini menyadari bahwa kekuatan dia hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga. Saudara bisa lihat lagi di dalam ayat yang ketiga. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Benteng ini kan berbicara tentang pertahanan, tempat perlindungan. Ini benteng, ya. Satu negara atau satu kerajaan harus memiliki benteng. Kalau enggak, musuh gampang masuk menyerang kerajaan itu. Nah, Daud menempatkan Tuhan sebagai bentengnya. Supaya apa? Supaya ketika musuh datang menyerang dia, dia berhadapan dengan benteng itu. Siapa benteng itu? Siapa benteng itu? Tuhan. Makanya Daud tempatkan, hanya Dia kota bentengku. Daud menempatkan Tuhan di depan, bukan di belakang dia. Ketika musuh datang, musuh berhadapan dengan benteng itu. Musuh berhadapan dengan Tuhan. Daud berkata hanya Tuhan gunung batuku, kekuatannya. Daud mengatakan itu karena Daud menyadari dia lemah. Dia nggak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi Absalom yang berusaha untuk mengkudeta dia. Dia nggak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi anaknya yang berusaha untuk menghancurkan dia. Makanya dia berkatakan bahwa hanya Tuhan gunung batuku, kekuatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kehidupan, ya, ada satu kehidupan yang luar biasa yang kita akan alami ketika kita dekat dengan Allah. Ada satu kehidupan yang luar biasa yang akan kita alami ketika kita dekat dengan Allah. Daud menggambarkan bahwa Allah itu adalah kota bentengnya, gunung batunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar dekat dengan Allah. Jangan menjauhkan diri dari Allah. Makanya firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kan saudara? Karena Tuhan tidak ingin kita jauh dari Dia. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Mengapa sih Tuhan mau kita dekat dengan Dia? Ada apa ketika kita dekat dengan Allah? Apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Allah? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi ketika kita dekat dengan Allah, yang pertama adalah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal 23 ayat 19. Benar, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih Ibu Gembala yang cantik ya. Iya. Iya. Ini Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita dekat dengan Allah, berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan, oh saya dekat dengan Allah kok. Tapi hidup kita nggak sesuai firman. Hidup kita di luar firman, bagaimana mungkin? Dekat dengan Tuhan tapi hidup di luar firman. Orang yang hidup dekat dengan Allah, ya, orang yang dekat dengan Allah, dia bergaul karib dengan Allah, tentu dia akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga kita tidak boleh berharap kepada manusia. Mari kita lihat Yesaya 2 ayat 22. Coba kita perhatikan. Bisa ditampilkan Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ini saudara ya, ingat baik-baik Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Makanya Daud tidak mau berharap kepada manusia. Makanya Daud tidak mau menjadikan manusia sebagai kota bentengnya. Makanya Daud tidak mau jadikan manusia sebagai gunung batunya. Daud hanya mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatannya, sebagai kota bentengnya. Karena apa? Karena Daud sadar bahwa ketika dia berharap kepada manusia yang hanyalah hembusan nafas, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan mengalami kemenangan. Yang ada dia akan mengalami kehancuran. Saudara percaya deh saudara firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa kalau kita menganggap bahwa atau kalau kita mengandalkan orang-orang yang kita anggap kuat, kita akan kecewa. Kita pasti akan kecewa. Ada satu titik di mana orang itu tidak akan dapat menolong kita. Ada satu keadaan di mana orang itu tidak dapat menolong kita. Mau sekuat apapun dia, mau jabatannya tinggi sekalipun, satu saat dia tidak akan bisa menolong kita. Bahkan mungkin dia akan melepaskan diri dan justru menyerang kita. Ya, jadi Bapak Saudara, kita belajar dari Daud. Kita belajar dari pribadi Daud. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada kurang kencang kepada, sama-sama baca yang keras, 2, 3. Sekali lagi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, herannya banyak anak-anak Tuhan yang lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Hello. Lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan yang sudah memilih dia, yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah mengorbankan nyawanya, yang sudah memberikan hidupnya. Sehingga semuanya dikorbankan. Ntar dulu deh, nanti aja doanya. Nanti masih ada, besok aku doa. Udah tahu misalnya jam doa dia, biasanya dia ngambil jam doa malam, jam 10 malam. Aduh, gak bisa deh, masih belum kelar nih tugas-tugas saya, pekerjaan saya. Saudara gak bisa saudara. Gak bisa. Kita harus selalu komitmen kepada Tuhan. Kalau saudara jam doa saudara dengan Tuhan jam 10, ya jangan saudara tunda. Kalau jam 9 malam, ya lakukan jam 9 malam. Kalau jam 8, lakukan jam 8. Terserah Bapak Ibu Saudara. Ini loh ayat 8, ada saatnya di mana manusia itu akan meninggalkan kita.
tidak bisa dipegang kata-katanya. Beda dengan Tuhan. Masa kita mau mensejajarkan posisi manusia dengan posisi Tuhan? Gak bisa kan saudara? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kenapa saudara? Karena manusia seringkali banyak bohongnya. Manusia seringkali mengecewakan. Gak pilih merek. Mau dia pendeta sekali berapapun. Gak ada. Di hadapan Tuhan gak ada hamba-hamba Tuhan, pendeta high class, pendeta kecil. Gak ada saudara. Saya gak ngerti juga yang beri label itu siapa. Gak ada. Mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau pemimpin kekuasaan, mau rakyat biasa, mau jemaat Tuhan. Firman Tuhan gak mau dia digantikan. Amin saudara. Tuhan hanya mau kita itu percaya 100% kepada Tuhan. Tuhan hanya mau kita menjadikan dia sebagai benteng kita, perlindungan kita. Ayo, saya mau tanya nih ya, siapa yang pernah kecewa dengan manusia? Oh, yang lain gak ada. Siapa yang pernah kecewa dengan manusia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya udah angkat tinggi-tinggi loh. Turun. Saya banyak kali kecewa dengan manusia. Ya, saudara. Di ngomongin A, jadinya B, iya kan? Saudara buat janji A, ternyata jadinya C. Namanya manusia, iya enggak? Dagingnya masih kuat. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang saya balik nih, tanya nih ya. Siapa yang pernah kecewa dengan Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Gak ada yang angkat tangan, hanya saya. Yang lain gak pernah kecewa dengan Tuhan. Saya pernah kecewa dengan Tuhan. Saya pernah kecewa dengan Tuhan. Saya gak tahu saudara. Pernah. Sampai pada akhirnya saya menyadari bahwa sayalah yang salah, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Saya kecewa dengan manusia, saya lampiaskan kekecewaan itu kepada Tuhan. Yang buat kecewa siapa? Manusia. Kok Tuhan yang kena? Gak fair dong saudara. Gak adil. Itu dulu. Tapi sekarang saya belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya mau berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Dia baik, dia tidak pernah mengecewakan kita. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang bisa merubah hidupmu. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang akan membuat engkau berkata, ya Tuhan, engkau baik. Saat engkau dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama. Saat engkau dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Saat kita dekat dengan Tuhan, yang pertama Tuhan mau kasih tahu bahwa aku memelihara engkau. Sama-sama kita baca.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ayat ini mau katakan kepada saya dan saudara bahwa aku memelihara engkau anak-anakku. Ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Dan kalau Tuhan pelihara, Tuhan akan pelihara sampai pada kesudahannya. Itulah pemeliharaan Tuhan yang sejati, bukan pemeliharaan manusia. Hari ini engkau dipelihara, besok belum tentu engkau dipelihara. Hari ini engkau diperhatikan, lusa belum tentu engkau diperhatikan. Tapi kalau Tuhan yang pelihara, hari ini dia perhatikan, besok, bulan depan, tahun depan, seterusnya dia akan perhatikan saudara. Itulah Tuhan kita. Amin saudara. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14 berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukan dikatakan jika kamu meminta sesuatu kepadaku lewat si A, lewat si B, aku akan melakukannya. Tidak. Tuhan mau hanya lewat dia saja. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan penuhi apapun juga keperluan saudara. Ingat, apapun juga kebutuhan saudara, ya. Bukan keinginan, menurut Tuhan, bukan menurut saya, bukan menurut saudara. Amin saudara. Jadi kita harus pahami ini. Jangan sampai saudara bilang, kok tidak terkabulkan ya keinginan saya. Ya iya, itu keinginan. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Iya kan? Jadi bukan keinginan, tapi kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan menurut Tuhan. Itulah yang Tuhan akan cukupkan. Mungkin roh kita mengalami kekeringan, Tuhan akan membuat roh kita semakin bergairah di dalam dia. Yang kedua, saat kita dekat dengan Tuhan yang kita alami, kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, yang kedua yang Tuhan mau katakan bahwa aku menghibur engkau. Dengan kata lain, ada penghiburan di dalam Tuhan. Ada penghiburan di dalam Tuhan. Saudara lihat kalau orang dalam kematian, iya kan? Manusia tidak akan bisa menghibur kita, atau mungkin dia bisa menghibur kita, tapi terbatas. Tapi kalau Tuhan memberikan penghiburan, ada satu hal yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Beda penghiburan dari Tuhan dan penghiburan dari manusia. Sebab Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kekecewaan. Mungkin saat-saat ini saudara sedang remuk hati. Ya mungkin saya tidak tahu apa masalah saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami saat ini. Ya, saya tidak bisa menolong saudara sebagai hamba Tuhan. Saya hanya bisa mendoakan saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara malam hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa percayalah, ada Tuhan yang sanggup menghibur hati saudara. Ada Tuhan yang sanggup menghibur hati keluarga saudara. Kalau saudara mungkin tidak bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya, doakanlah agar Tuhan turun tangan, agar Tuhan mengambil alih semuanya. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan memberikan penghiburan. Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin, saudara. Amin, berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara masih punya Tuhan. Saudara masih punya Tuhan yang menghibur saudara. Amin. Tuhan yang akan selalu menghibur kita. Yang ketiga, saat kita dekat dengan Tuhan, kita lihat Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga, saat engkau dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa ada jaminan masa depan. Tuhan menjamin masa depan saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bisnis saudara. Saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan usaha saudara, dengan pekerjaan saudara. Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjamin apapun juga yang ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang paling tahu masa depan saudara. Tuhan yang tahu ke depannya. Makanya jangan datang kepada peramal. Ya kan saudara? Amin saudara. Jangan datang kepada peramal. Aduh, tolong dong saya Hermawan, tolong ramal masa depan saya. Aduh, bahaya saudara ya. Nanti saudara menduakan Tuhan. Apa Tuhan kita tidak bisa melihat masa depan? Bisa dong, iya kan? Bisa, dan bahkan sangat bisa. Bahkan sampai di kitab Wahyu ditulis dia tahu semuanya, ya kan? Itulah Tuhan kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah mengasihi Dia? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah datang kepada Dia? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah dekat dengan Allah atau kita tidak dekat dengan Allah? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sekali katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin Bapak Saudara. Dan yang terakhir, ketika saya dan saudara dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ya, ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan mampukan kita
Tuhan mampukan saya dan saudara untuk menghadapi semua tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13, ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Mari saya mengundang semua pemain musik maju ke depan. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Kita baca. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Sekali lagi kita baca yang keras. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, semua masalah, segala hal, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, firman Tuhan katakan dapat ditanggung di dalam Tuhan. Bukan dapat ditanggung dengan kekuatan saya, bukan dapat ditanggung dengan kekuatan saudara, bukan dapat ditanggung dengan pekerjaan saudara, bukan dapat ditanggung dengan usaha saudara, tetapi dapat ditanggung di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk melewati setiap hari. Apapun caci maki orang, penghakiman orang datang dalam hidup saudara, saudara akan tetap kuat. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara akan bisa menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kehadiranmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri.
setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang berkuasa atas umat-Mu, Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin ada yang datang dengan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan dari anak-anak-Mu. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Mari Tuhan tolong, Tuhan sendiri yang berkuasa. Tuhan selesaikan Tuhan setiap masalah yang dialami dalam pekerjaan. Apapun juga yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Setiap rumah tangga Engkau berkati yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Lingkungan gereja ini, lingkungan tempat tinggal umat-umat-Mu Engkau berkati. Bangsa dan negara kami, kota kami, keamanan semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir, yang sudah melayani Engkau ya Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah roh Tuhan menguasai kehidupan kita dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.